kita harus melihat kepada sistem hukum yang berlaku di Indonesia dulu ya. Sistem hukum yang dianut di Indonesia itu apa sih sebetulnya? Ya, itu kan kalau saya membaca dari banyak literatur ya, itu berkaitan dengan hukum yang berlaku atau sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah civil law atau common law. Nah, dalam konteks civil law ya, itu jelas kok panduannya bukan pada hal-hal atau fakta-fakta di luar persidangan. Artinya, apa yang ada di luar persidangan itu tidak bisa dipertimbangkan di dalam kaitan ini, ya. Walaupun sebetulnya dalam berkaitan dengan sahabat pengadilan itu pernah terjadi ya, itu di Pengadilan Negeri Tangerang pada waktu itu setelah saya baca dari banyak literatur. Nah, ternyata juga yang disebut dengan sahabat pengadilan ya, itu juga tidak dipertimbangkan oleh hakim ya, walaupun Prita pada waktu itu kasusnya yang terjadi di Pengadilan Negeri Tangerang itu adalah berkaitan dengan masalah-masalah IT dan orang-orang banyak mendukung Prita masuk sebagai sahabat pengadilan, itu tidak dipertimbangkan. Karena kenapa? Ya itu tadi saya katakan, ini kita menganut kepada sistem hukum yang berlaku adalah kepada civil law. Artinya apa yang dipertimbangkan oleh hakim itu adalah mengacu kepada undang-undang, bukan di luar itu. Ya, kalaupun ada di luar itu bukan menjadi suatu sandaran daripada hakim. Hakim nggak boleh lepas daripada undang-undang. Nah, undang-undang terkait masalah ini kan udah jelas. Ya, saya juga udah buat tulisan. Itu di dalam undang-undang menyangkut masalah Pilpres itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, hakim MK itu nggak boleh lepas dari itu. Apa ya sebetulnya yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu di pasal 475, 473 dan 475 itu mengatur tentang bagaimana perselisihan perkara di pengadilan Mahkamah Konstitusi itu terkait masalah selisih suara, bukan yang lain ya. Itu yang harus diadili. Jadi kalau seandainya ada yang meminta lebih daripada itu nggak ada dalam konteks yang disebut dengan civil law tadi. Karena kan undang-undangnya jelas ya, terkait menyangkut masalah perselisihan suara. Berapa yang diperoleh oleh 01 dan 03 ya, apakah berimbang dengan apa yang sudah diumumkan oleh KPU berdasarkan real count? Itu ada nggak ya selisih di dalam persoalan ini? Ada selisihnya, adalah di dalam penghitungan KPU ya, berdasarkan real count 02 itu mendapatkan 96 juta lebih suara, sementara yang lainnya di bawah itu. Artinya ya harus dibuktikan 01 dan dengan 03 bahwa penghitungan KPU itu nggak benar. Itu yang dimaksudkan dengan undang-undang di dalam pasal 473 dan 475. Selisih, ada nggak selisihnya? Kalau nggak ada ya nggak bisa. Ini nggak menjadi objek perkara di dalam kaitan ini. Nah, berkaitan dengan isu-isu yang dibawa oleh 01 dan 03 terkait masalah TSM, terstruktur, masif ya, dan sistematis, itu nggak diatur. MK yang sekarang itu hanya mengatur menyangkut masalah perselisihan suara ya, terkait masalah adanya dugaan bahwa perkara ini adanya kecurangan dan sebagainya, itu wilayahnya Bawaslu. Saya juga pernah bikin tulisan di sini. Bawaslu itu pernah menjadi pengadil atau orang yang membawa perkara ini dalam rangka mengadili suatu perkara ini ya, dan memutus perkara ini yang dilakukan oleh Bawaslu. Contohnya ya, itu perkara terkait dengan dugaan etik yang dilakukan oleh KPU. Itu ada putusan, tetapi kan putusannya juga seperti itu gitu ya. Walaupun di dalam tulisan itu saya juga mempertanyakan, kalau lembaga Bawaslu ini menjadi lembaga semacam peradilan seperti itu,
itu adanya di mana? Ya, ada di bawah mana? Di bawah MK atau di bawah Mahkamah Agung? Ini juga harus ada tupoksi yang jelas gitu ya. Namun terlepas daripada semua itu, berkaitan dengan masalah Pilpres itu sudah jelas kok. Ada aturan-aturan yang memang harus diikuti gitu kan. Jangan kemudian apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu curang sudah disidangkan nih, sudah ada pemeriksaannya, sudah dilakukan penyelidikannya dan lain sebagainya, terus nggak ditemukan oleh Bawaslu atau DKPP dalam kaitan ini, misalnya terkait masalah Gibran dan lain sebagainya, yang nggak bisa dong dibawa kepada MK, karena Mahkamah Konstitusi itu bukan lembaga banding dari KPU. Mahkamah Konstitusi itu adalah dalam hal memutus itu ada di tingkat pertama dan terakhir, artinya final and binding. Nggak ada lagi persoalan-persoalan Bawaslu dikait-kaitkan dalam kasus ini ya. Nah terus kemudian berkaitan dengan masalah tadi sahabat pengadilan ya, saya melihat dalam konteks ini ya, ini nggak masuk akal. Karena kenapa? Selain tadi dasarnya nggak masuk ya, karena kita menganut sistem peradilan sipil law ya, yang acuannya kepada undang-undang ya, itu tidak ada ruang untuk itu. Namun kalau seandainya pun dipaksakan dalam kaitan ini, kita mau lihat kok di mana memasukkan sahabat peradilan yang diajukan oleh Bu Mega, terus kemudian diikuti oleh banyak orang, di mana memasukkannya ya. Ini sudah di tingkat final loh diajukannya, bukan dalam bentuk permohonan. Karena di dalam sipil law atau acuan gugatan atau permohonan yang diajukan itu jelas juga kok, ada positanya, ada petitumnya ya. Petitum itu mengatur hal-hal yang dimohonkan ya, terkait dengan apa yang dimohonkan di situ. Nah terus kemudian selain dari petitum ada juga posita yang di atasnya sebelum petitum itu dimohonkan ya, itu ada yang namanya posita. Di mana? Apakah ini masuk dalam konteks itu? Ingat loh, pengadilan yang disebut di Indonesia, baik itu di MK maupun di peradilan umum ya, itu sudah ada aturan-aturannya ya. Makanya kalau seandainya dalam permohonan itu sudah memasuki misalnya pembacaan, kemudian sampai juga udah memasuki keterangan jawab menjawab, saksi dan lain sebagainya, kemudian baru muncul atau ujuk-ujuk muncul ya, gimana? Kan nggak bisa. Karena bentuknya permohonan tadi sudah ada rangkaiannya, ada positanya, ada petitumnya. Di mana mau dimasukkannya? Kan jadi wilayah yang liar. Padahal juga kita tahu kalau memang misalnya menjadi sahabat pengadilan ya dalam konteks ini ya, parameter apa yang digunakan? Karena tadi saya katakan bahwa perkaranya Prita Sari pun ya, Prita Mulyasari yang ada di Pengadilan Negeri Tangerang pada kala itu ya, itu juga nggak dijadikan dasar oleh pengadilan bahwa sahabat pengadilan menjadi bagian daripada persidangan. Itu nggak ada, nggak dimasukkan. Karena kenapa? Mahkamah Agung masih berprinsip bahwa hakim dalam memutus itu bukan berdasarkan kepada pendapat orang atau pendapat ahli di luar pengadilan ya, atau pendapat-pendapat masyarakat atau tokoh masyarakat di luar itu tidak dikenal gitu ya, karena kita tidak menganut sistem juri dalam kasus ini. Jadi apapun yang ada di dalam persidangan sebelum diputus itu boleh dirangkum, nanti juri-juri itu menilai boleh apa enggak dimasukkan. Enggak ada di sini. Di sini enggak ada juri. Di sini bukan peradilan juri, tetapi peradilan yang menganut kepada sistem sipil law. Acuannya adalah undang-undang ya. Parameternya itu tadi saya sudah bilang bahwa dalam pengajuan itu bukan sekonyong-konyong kemudian orang berdiri di muka persidangan ngomong bla 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 seperti yang terjadi di negara-negara barat, bukan seperti itu ya, tetapi ada rumusannya.
pengajuannya dalam bentuk tertulis, parameter tertulisnya pun sudah diatur dalam undang-undang ya, atau dalam hukum acara ya, sedemikian rupa. Jadi kalau ada di luar konteks itu nggak benar ya, nggak bisa dilakukan di dalam konteks ini ya. Itu aja, terima kasih.